Jadi boleh di-sharingkan apa sih Pak yang menurut Bapak 7 baby step agar seorang bisa mandiri secara finansial? Mengumpulkan sejumlah, saya bilang tadi mungkin 5 juta cukup lah, jangan ikutin kalau $1.000 kan berarti 17 juta. Nah tapi kembali lagi tergantung biaya bulanan. Poin kedua tadi, efek bola salju di dalam membereskan utang. Pak Aloy, di langkah ketiga ini adalah tentang dana darurat juga ya Pak, 3-6 bulan pengeluaran kita harus miliki ya Pak. Jadi mengapa sih Pak penting sekali untuk kita memiliki dana darurat? Supaya kalau daruratnya datang kita nggak panik. Karena orang nggak bisa mengasumsikan bahwa hidup itu akan baik-baik saja dan ya semua berdoa begitu kan. Tapi kenyataannya kan darurat itu ada. Itu alasannya kenapa mesti punya dana darurat. Kedua, dia membuat kita bisa mikir, tidak mengambil putusan-putusan yang spekulatif. Kan kita berasa ya punya pengalaman itu ya, yang dimana nggak punya tabungan atau bahkan utang, sampai akhirnya tahu cerita ini, kayak teman-teman kita di kantor kan akhirnya pada tahu ya, setelah kita kirim ke satu komunitas untuk financial planning, akhirnya mereka coba untuk menambah dan rasanya kan enak begitu udah punya 3 kali, 4 kali, 5 kali dari cost of living, dari biaya tetap mereka selama sebulan. Akhirnya kan mereka nggak gerubrakan juga gitu loh. Jadi mereka tahu kalau tadinya disarankan sama si Dave Ramsey itu step pertama punya $1.000 dulu. Baru nanti nambah sampai ke 3-4 kali lipat dari cost of living. Tapi saya asumsikan misalnya di Indonesia punya 3 juta perak dulu deh untuk darurat. Nah setelah itu perjalanan menuju ke 3-6 ini, 3-6 cost of living, jumlahnya kan harus ditingkatin. Jadi kalau ini kepake, dia harus berusaha berhemat-hemat lagi, bersusah-susah dulu supaya kekumpul lagi sampai 3-6 bulan. Sebenarnya ini berlaku juga buat perusahaan loh. Sebetulnya bahkan kalau Steve Jobs itu dia bilang dia punya emergency fund untuk kantornya, kalau sampai ada apa-apa, nol salesnya, dia bisa tahan sampai setahun. Karena dia pernah ngalamin kehabisan cash, terus bahkan sampai akhirnya perusahaannya hampir bangkrut dan dia dilempar dari perusahaannya kan. Apalagi kita keluarga, karena kalau keluarga nggak punya emergency fund, yang ada berantem terus, suami istri. Itu yang efeknya, karena kita sebagai notaris kan ketemunya kayak gitu ya, orang ngutang. Saya selalu ingetin, Bu ini utang, ada aturan pakainya loh, supaya ibu sadar bahwa makin besar utang orang, makin gampang suami istri itu berantem, makin gampang cerai. Itu udah proven di mana-mana. Tapi kalau dia tahu cara ini, bahwa dia harus beresin dulu emergency fund-nya, naikin ini dulu, jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, nanti kalau kepake, itu akan beda gitu loh. Jadi menjawab ya pertanyaannya ya. Jadi ya, targetnya memang harus terus mengisi supaya 3 bulan, 6 bulan. Nah, memang orang Indonesia kayak suka nggak tega ya, karena kita kan sangat kekeluargaan, sangat baik hati sama gotong royong. Jadi emergency ada 3 bulan, 6 bulan dia merasa bersalah kalau nggak bisa bantu orang. Padahal pada waktu dia bantu orang atau bantu saudaranya, pada waktu dia emergency, dia panik nggak bisa ini. Tapi ya untunglah Indonesia ada cara mengatasi sendiri ya. Dengan dia gotong royong, ya ada aja kebantu. Tapi kita nggak bisa bilang, oh ya udah kita berdoa aja, ya nggak bisa. Harus ada orang, secara rasional harus ada caranya kan untuk memprotek secara keuangan. Sambil terus berdoa. Ini bukan berarti melangkahi Tuhan, kan ini kan ikhtiar, berdoa dan berusaha. Ini cara rasionalnya untuk berusaha itu. Dan proven ini, bukan sesuatu yang ngarang ini, udah terbukti memang berhasil. Dengan punya 3 bulan sampai 6 bulan dari cost of living, orang bisa tenang cari duit yang lain, atau melayani istri, atau pelayanan kalau di gereja atau di masjid.
Iya, Pak. Jadi ketika ada masa-masa sulit gitu ya, kita bisa gunakan dana darurat kita 3-6 bulan itu untuk berpikir, untuk bertahan hidup sambil mencari pekerjaan baru mungkin kalau ada case-nya yang di PHK dan lain sebagainya. Gitu ya, Pak ya. Ya itu kita ngalamin pada waktu berapa tahun yang lalu kita ketemu klien-klien kita yang pas pandemi itu kan darurat banget ya. Kita aja darurat. Tapi mereka sendiri lebih darurat lagi, misalnya orang-orang yang hilang gajinya separuhnya, ya memang kondisinya beda. Itu tapi kelihatan orang-orang yang pegang duit pada saat itu dia cukup tenang, karena dia ibaratnya mantap ya makan tabungan kan. Jadi dia makan tabungannya dari emergency fund ini, sambil dia mikir apa nih, gue bisa ngapain nih sebelum di PHK sama perusahaannya atau dikurangin jam kerja. Itu makanya penting banget sih punya emergency fund. Kalau di orang di luar negeri, di daerah kayak Eropa, Amerika agak normal, agak biasa karena kan mereka 4 musim. Jadi kalau nggak biasa nabung, nggak mulai mempredik masa depan, mereka mati di winter berikutnya tuh mati gitu di musim dingin. Nah Indonesia karena nggak ngapa-ngapain juga hidup, mau ngapain tinggal mancing, tinggal manjat pohon kelapa. Jadi kebiasaan untuk nabung itu memang nggak ada di kita. Nah pertanyaan sekarang dengan apakah ini mau diteruskan cara gini, kayaknya mungkin bagus juga gotong royong, tapi yang ini perlu dipelajari juga supaya hidup lebih stabil secara keuangan. Gitu. Iya, jadi perlu dipelajari lagi ya Pak, bahwa ini sangat-sangat berguna sebenarnya ya ketika kita masa-masa sulit ya Pak. Ada simpanan. Pak Aloy, kita masuk ke step keempat nih ya Pak. Step keempat ya. Iya, investasikan 15% dari pendapatan Anda untuk dana pensiun gitu. Nah ini bagaimana sih Pak stepnya dan bagaimana pandangan Bapak? Yang pasti advice saya mesti di-compare sama orang yang ahli ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau komen, nambahin, welcome ya di channel kita. Karena kembali lagi saya bukan ahli keuangan. Jadi saya korban dari orang nggak ngerti ahli keuangan. Maksudnya dengan umur saya sekarang 64 tahun ini, saya baru mulai ngerti hal-hal kayak gini itu di umur 40, 45 kali baru mulai agak ngerti aplikasinya dari semua ini. Jadi kembali lagi pertanyaannya tadi, harusnya kan kita menginvest 15% dari income kita untuk pensiun. Ini mesti tanya ke orang finansial, tapi kalau pengalaman saya sendiri, kalau saya itu dulu lakukan itu nggak kebeli rumah. Kalau saya ya, jadi kalau saya pikir yang penting orang sadar bahwa dia tuh satu saat akan pensiun loh, satu saat akan tua, satu saat akan nggak bisa kerja atau pensiun lebih cepat. Makanya dia ngomong tuh soal nabunglah 15% dari income kita. Household income tuh maksudnya berdua. Kalau suami istri punya income, harusnya dia menyisihkan 15% dari total income-nya untuk tabungan masa tua. Nah, di dalam prakteknya di properti di Indonesia, yang saya pikir itu udah teruji, saya selalu bilang ke anak-anak muda sebenarnya beli properti, bahkan melalui KPR aja, itu sebenarnya bagian dari strategi nabung. Walaupun sebenarnya agak beda ya, tapi itu kayak force saving. Jadi nabungan yang dipaksa, nabung secara daripada kita boros mendingan bayar KPR, gitu kan, bayar KPR sehingga dia dipaksa nabung. Pada waktu dia selesai nyicil utang itu 5 tahun, 10 tahun rumahnya lunas, si rumah itu harganya udah 3-4 kali lipat. Itulah yang jadi sebenarnya tabungan, walaupun bentuk tabungannya tidak bisa liquid karena tidak bisa segera jadi duit kan, tapi tertabung dibanding dia nabung untuk supaya bisa beli rumah. Yang benar memang kalau kayak tadi di step itu ya emergency fund harus menurut saya. Terus tabungan dalam bentuk pensiun, sebenarnya sekarang anak muda bisa belajar banyak karena beli saham, beli apapun bisa ketengan kan? Iya benar. Jadi beli emas aja bisa ketengan bisa, sekarang. Dimulai dari 100.000, 50.000, bahkan nggak pegang fisiknya kan? Digital. Jadi sebenarnya banyak banget, dan itu yang perlu anak-anak muda sekarang belajar sih. Tapi kembali ke ini, kalau 15% dari income harus ditabung untuk masa tua, betul. Secara umum betul. Bahkan kita yang profesinya kayak notaris, dokter, lawyer, artis, kita di Bintaro ini kan banyak klien kita yang artis ya, profesional artis gitu. Itu saya selalu sharing sama mereka, mestinya orang-orang kayak gitu tuh bukan 15%, 30%.
dari income mereka ditabung. Kenapa? Karena artis itu ada masa pakainya, lawyer, notaris, semua kita ada masa pakainya. Agak beda memang dengan orang kerja. Kalau kerja umur 55 kayak pensiun gitu ya. Tapi kalau artis bisa cuma laku 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus karena satu dan lain hal dia nggak laku lagi. Lawyer, notaris perlu tabungan lebih besar karena tidak ada yang mengcover asuransi. Kalau dia sakit, income-nya berhenti. Ya kan, itu alasan kenapa dia harus lebih tebal tabungannya, bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk tahu bahwa oh dengan tabungan itu kalau dia sakit, income-nya berhenti, si emergency fund-nya itu lebih bisa dipakai. Jadi ya makanya ini harus ada konsultan keuangan yang ngecek rumus tadi 3 kali cost of living atau apa itu berlaku nggak untuk seorang lawyer, notaris atau profesional yang lain. Kalau yang ini 15% untuk pegawai biasa, profesional ya, artinya orang gajian, orang yang kerja di manapun tapi yang terima gaji itu boleh. Karena kantornya dia kan juga nabungin jam sostek, BPJS lah, semacam gitu-gitu. Ya ini dengan catatan itu ya, harus nanya lebih jauh ke ahlinya. Terus saya undang juga teman-teman yang nonton di sini untuk kasih masukan, saling menambahkan apa yang saya ngomong. Boleh komen ya Pak ya. Jadi 15% ini disesuaikan lagi ya Pak untuk profesi masing-masing gitu ya Pak. Terus dan juga ngecek ke orang financial planning ya. Jadi untuk 15% ini juga kalau tadi saran Pak Ale sangat-sangat menarik ya Pak. Bisa dibelikan rumah sehingga nanti akan terus naik gitu ya Pak. Iya, tapi yang dia maksud sebenarnya bukan rumah. Malah dia bilang sebetulnya tabung dulu, tidak boleh beli rumah. Kalau dia sih diferensi, karena di Amerika kayak gitu, rugi. Kalau di Indonesia kalau nggak dilakukan seperti saran saya, kalah sama inflasi. Jadi kalau nunggu nabung terus baru beli rumah, biasanya nggak kejar lagi, harga rumahnya udah naiknya cepet banget. Jadi agak sedikit perlu penyesuaian mungkin ya. Iya, disesuaikan lagi ya Pak. Dari profesi, dari negara gitu disesuaikan lagi. Gimana sih perkembangan ekonomi yang terjadi ya Pak. Betul.